Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi dan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 kalkulus 2 yaitu adalah persamaan diferensial eksak. Pada tugas kali ini terdapat 4 soal dengan 4 penyelesaian tentunya. Jadi mari kita mulai saja ke soal yang pertama. Let's go. Oke. Di soal yang pertama ini terdapat 5x plus y dx ditambah dengan x plus 3y dy sama dengan 0. Maka di sini kita perlu memisahkannya terlebih dahulu. 5x plus dy, 5x plus y ini kita jadikan mx, y dan x plus 3y dy ini kita jadikan nx, y. Nah, sehingga ini kalau kita turunkan 5x plus y itu kita turunkan terhadap y karena di sini sudah dx. Nah, kalau kita turunkan terhadap y, maka 5x terhadap y itu sama dengan 0. Jika ini kita turunkan terhadap ini, maka ini sama dengan 0. Oke. Nah, Y, jika diturunkan terhadap Y, maka ini sama dengan 1. Sehingga hasilnya adalah 1. Sedangkan yang sebaliknya di sini. Di sini ada X dan 3Y. Oke. Sebelumnya mungkin bingung kenapa bisa 0, kenapa bisa 1. Oke. Di sini kan turunannya adalah terhadap Y. Jadi, Y di sini akan sebagai variabel. Sedangkan 5x di sini sebagai konstanta. Atau koefisien. Baik, Kak. Sama halnya dengan di sini. Di sini dx, berarti turunannya terhadap variabel x. Nah, 3y di sini sebagai koefisien. Jadi kalau ada 3yx, nah 3yx itu hanya 3y-nya itu hanya sebagai koefisien. X-nya nanti akan diturunin, gitu. Misal, kayak misalan aja. Misal kita punya 3y kuadrat x. Y kuadrat x. Nah, ini kita turunkan terhadap, misalkan kita turunkan terhadap x. Maka ini akan menghasilkan 3y kuadrat. 3y kuadrat dikalikan dengan 1. Turun dari x kan 1. Oke, maka ini kan sebagai variabel. Dikalikan dengan 1. Sehingga sama dengan 3y kuadrat. Seperti itu. Ini jika diturunkan terhadap dx. Gitu. Ini selanjutnya. Kita udah dapat nih bahwa ini hasilnya adalah sama dengan antara yang ini dengan yang ini hasilnya sama. Oke. Karena sama, maka ini merupakan persamaan eksak. Let's go. Kalau persamaan eksak, itu metode penyelesaiannya adalah kita perlu mencari fx, y atau fungsinya itu. Nah, di sini untuk mencari fx, y merupakan integral dari mx, y. X, y lebih tepat ya. Baik. Kita tadi tahu bahwa mx, y itu adalah 5x plus y. Nah, kita masukkan di sini integral 5x plus y. Sehingga kita integralin ini terhadap dx. Kita integralin ini menjadi 5. 5 per 2x kuadrat ditambah yx ditambah gy. Mungkin bingung di sini adalah kenapa integralnya kenapa pas integral terhadap dx, kenapa hasilnya jadi segini kita. Baiklah. Ini kan integral terhadap dx. Berarti y di sini sebagai koefisien, sedangkan x di sini sebagai variabel. Kita semua tahu bahwa integral itu rumusnya itu 1 per 1 ditambah 1 dibagi variabelnya itu. Bukan, sorry, n tambah 1 ini. Itu n. Dan ini variabel. Ini n min 1. N plus 1 lebih tepatnya ya. N plus 1. Nah, oleh karena itu, ini kita gunakan untuk menyelesaikan yang ini. Nah,
Ini. Tadi kita punya 5 kan di sini. Kita punya 5 di sini. 5-nya kita keluarin dulu lah. 5 kita keluarkan sehingga ini tadi hanya X. Berarti V-nya di sini sebagai X gitu. Lalu N-nya kan ini hanya pangkat 1 gitu X-nya. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Karena 2. Pangkatnya juga N plus 1 berarti 2. Itu. Jadi 5 per 2 X kuadrat ditambah Y, X ditambah GY. Sebenarnya kenapa sih nggak C? Nah, itu diganti dengan GY karena kita perlu mencari fungsinya, perlu mencari angkanya, perlu mencari koefisiennya. Oke, baik. Selanjutnya adalah kita akan mencari GY sebenarnya. Kita akan mencari GY, tapi kita dengan menurunkan fx-nya terlebih dahulu. Oke, fx kita akan fx, y ini akan kita turunkan terhadap dy. Yang perlu diingat, ini terhadap dy. Maka, y akan sebagai variabel. Y sebagai variabel. Oke. Oke, karena Y sebagai variabel, maka di 5 per 2 X kuadrat ini kan nggak ada Y-nya ya. Berarti sama dengan 0. Karena ini hanya sebagai koefisien. Ini tuh sama kayak turunan X plus 1. Di mana 1 kan kalau diturunin adalah 0 gitu. Ini sama, karena 1 tersebut sebagai koefisien. Dan ini juga sebagai koefisien aja. Ditanda nih. Ini sebagai koefisien. Koefisien. Oke, ini sebagai koefisien. Nah, karena ini 0, y-nya ini kita turunin jadi 1 kali X sama dengan X. Sehingga G kalau ini kita turunkan, maka itu akan menjadi G inverse Y, atau G turunan pertama Y, gitu. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan F inverse, ya, F inverse X ya dengan NXY, gitu. Dimana X plus G inverse Y sama dengan X plus 3Y. Maka G inverse Y sama dengan 3Y. Ini tuh X-nya coret-coret aja ya. Coret, coret, biar cepet. Nah, selanjutnya ini kan masih turunan. Ini kan bentuknya masih turunan. Sehingga kita perlu mengintegralkan seperti ini. Nah, integral dari 3Y adalah 3 per 2 Y kuadrat. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 5 per 2 X kuadrat ditambah YX ditambah 3 per 2 Y. Semua hasil yang ada di sini, atau semua hasil yang ada di sini akan dipindahkan dan Y-nya akan diisi dengan 3 per 2 Y kuadrat. Seperti itu. Oke. Nomor 1 cukup ya. Mari lanjut ke nomor 2. Baik. Soal nomor 2 adalah X kuadrat ditambah Y dx ditambah Y pangkat 3 ditambah X dy. Baiklah. Kita sama lagi, kita perlu pisahkan terlebih dahulu. Ini sebagai MXY, dx ini sebagai, sedangkan yang dy ini sebagai NXY. Nah, ini perlu yang si M ini akan kita turunkan terhadap Y, sehingga Y sebagai variabel. Lagi dan lagi kita perlu mengingatkan Y di sini sebagai variabel. Variabel. Nah, sedangkan ini terhadap X, maka X di sini sebagai variabel. Sehingga turunan dari X kuadrat terhadap Y itu tuh 0. Ini 0. Aduh, sorry. Sorry. Ini 0. Dan ini 1. Begitupun dengan ini 0. Dan ini 1. Sehingga hasilnya adalah 1 dengan 1. Kebetulan hasil 1 dengan 1 ini hasilnya sama. Kalau sama, maka hasilnya adalah eksak. Oke, kalau eksak kita perlu mencarinya ke sini. Kita perlu masukkan f x, y dapat dicari dengan integral dari m x, y. Nah, tadi kan kita punya x kuadrat plus y, sehingga kalau kita integralin kan ini 2-nya akan turun menjadi per 2 ditambah 1, 1 per 2
plus 1 per 2 plus 1 X 2 plus 1. Aduh, sorry. 2 plus 1. Oke. Sehingga hasil adalah 1 per 3 X pangkat 3 YX. Karena ini terhadap X. Nah, oleh karena itu, ini itu YX. Baiklah, ini adalah Fx, Y. Kita akan turunkan terhadap Y. Terhadap Y. Maka, Y di sini sebagai variabel. Y di sini sebagai variabel. X hanya sebagai koefisien, oke? Jadi baik ini dengan ini hanya koefisien. Ini yang perlu diingat, ini adalah koefisien. Koefisien. Ya, gitu lah ya. Koefisien. Nah, sehingga X ditambah Y inverse Y sama dengan, ini berarti hasil dari turunan F X, Y-nya terhadap DY. Baik, selanjutnya kita tuh perlu membandingkan antara F inverse X, Y dengan N X, Y. Dimana kita tadi punya X plus Y inverse Y sama dengan Y pangkat 3 ditambah X. Ini tuh kita lakukan aja seperti ini, kita coret-coret X-nya, X coret, X coret, sehingga sisa Y pangkat 3. Nah, ini lagi dan lagi masih turunan, sehingga kita perlu melakukan integral supaya bentuknya seperti ini. Nah, integral dari Y pangkat 3 itu adalah 1 per 4 Y pangkat 4. Caranya sama seperti ini. Sama seperti ini ya, caranya ya. Sama seperti ini. Baiklah. Nah, sehingga kita masukkan, tadi kan kita punya fx-nya 1 per 3x pangkat 3 ditambah yx, ditambah y. Y-nya kita masukkan 1 per 4 y pangkat 4. Baik, ke soal selanjutnya. Ini soal yang cukup sulit. Cukup sulit. Oke, di sini ada pangkat y ditambah y. Astaga, ini salah. Oke. Ini tuh ya, sorry guys. Ini tuh soalnya. Pangkat X. Oke. Y pangkat X dx. Nah, oleh karena itu kita ditambahkan ini punya X pangkat Y ditambah pangkat X dy. Nah, dan masukkan kan ini satu persatu jadi kayak gini. Mx-nya itu kita pangkat Y ditambah Y pangkat X ditambah sama dengan pangkat Y ditambah pangkat X. Nah, ini tuh hasilnya terhadap turunan Y, terhadap Y. Mungkin ada yang bingung dan bertanya-tanya, kenapa turunan dari pangkat Y ini adalah pangkat Y juga? Oke, mari kita ke note ini, ke catatan ini. Pangkat Y. Nah, pangkat Y, Y-nya ini akan kita turunkan, Y yang ini akan kita turunkan. Sehingga hasilnya adalah 1. Y ini kita turunkan, hasilnya adalah 1. Nah, Y-nya ini tetap. Y-nya ini akan tetap. Sehingga dikalikan dengan EY. 1 kali EY sama dengan EY. Kalau yang ini kan jelas. Jika terhadap Y, maka Y-nya ini akan kita turunkan. Y-nya ini 1. Nah, 1 dikali dengan E, pangkat X sama dengan EX. Baiklah. Ini X, pangkat Y ditambah pangkat X. Nah, ini sama, ini kan terhadap X. X-nya ini kan variabel. X-nya variabel, maka X-nya kita turunkan menjadi 1 dikali dikali koefisien. 1 dikali dengan koefisien. Koefisiennya itu berapa? Y. Oke. Nah, X ini sama seperti EY. Jadi X ini akan kita turunkan menjadi 1
X ini akan kita turunkan menjadi 1, kemudian akan dikali dengan oke. Kemudian akan dikali dengan EX gitu. Oke. Sehingga diperoleh hasilnya EX. Nah, ini kebetulan keduanya ini tuh sama. Nah, ini sama. Sehingga ini tuh adalah persamaan eksak. Oke. Kalau sama, persamaan eksak. Ulang lagi, sama persamaan eksak. Oke. Mari. F, X, Y. Nah, kita integralin untuk mencari f(x), y, integral dari mx ini. Nah, kita dapatkan f integral dari e pangkat y ditambah y pangkat y e pangkat x dx. Maka hasilnya adalah x e pangkat y ditambah y e pangkat x. Kenapa x? Ya, ini integral. Ini integral. Kayak ketika konstanta, misalkan kita punya integral x plus 2 gitu. X plus 2 terhadap dx ya. X plus 2. Nah, X ini akan menjadikan 1/2 X kuadrat per 2 X kuadrat dan ditambah dengan 2X 2X dinaikkan kan, karena X awal di sini tuh ini sama aja kayak X pangkat 0. Tadi ketika dinaikkan itu berarti sama aja kayak dinaikkan 1. Jadi kan 1/1 kali X pangkat 1. Nah, makanya oleh karena itu X di sini muncul. Terus bagaimana dengan yang ini? Nah, yang ini kenapa bisa YE pangkat X? Kenapa Y-nya nggak hilang? Kenapa ini nggak hilang gitu? Baik, ini kan kita tadi punya YE pangkat X. Nah, di sini kita mari menuju ke sini. Baru ini tuh harusnya terada DY. Oke, no problem. Integral dari X plus 1. Nah, YE pangkat X ini kita integralkan akan menjadi seperti ini. Begitu ya. Karena ini dinaikkan pangkatnya sehingga hasilnya adalah seperti ini. Dan ini adalah GY-nya. Kemudian kita akan mencari GY dengan turunan dari f x, y per dy. Nah, oleh karena itu kita mari menurunkan ini terhadap dy. Kalau kita turunkan terhadap y, maka y di sini sebagai variabel. Oke. Y sebagai variabel. Baik, sehingga diperoleh x pangkat y ditambah x ditambah y inverse y. Oke, let's go. Di sini kita bandingkan lagi turun antara turunannya dengan nx sehingga kita memperoleh hasil seperti ini. Itu bisa kita coret. Ini juga bisa kita coret sehingga diperoleh hasil g inverse y sama dengan 0. Sehingga g adalah integral dari 0 sama dengan 0. Nah, tadi kan kita udah punya nih fx-nya itu kan x ini kan. Nah, kita punya fx-nya tadi kan fx-nya itu ini. Kita tambahkan dengan g-nya 0, maka hasilnya tetap seperti ini. Oke. Baik, mari selanjutnya kita soal selanjutnya. Ini ada cos x plus y dx ditambah 3x 2y cos x plus y dy. Wah, panjang banget ya. Nah, ini tuh mx, y-nya itu kita pisahkan jadi kayak gini. Jadi cos x plus y, turunan terhadap dy-nya itu adalah sin x plus y. Kenapa tuh? Kenapa turunan terhadap dy-nya itu jadi sin x plus y? Itu kenapa gitu? Oke, turunan dari cos adalah min sin. Nah, y-nya ini kita turunkan. Y-nya ini kita turunkan menjadi 1. Ini kayak 1 dikali min sin. Nah, y-nya ini turun dari y-nya ini adalah 1. Turun dari y-nya ini adalah 1 ini. Sama kayak ini. Cos X, nah cos ini turunannya 1. 1 kali turunan dari cos itu adalah min sin. Turunan dari cos adalah min sin. Maka jawabannya adalah min sin. Nah, di sini karena ini adalah terhadap X.
Sorry, ini sepertinya salah soal. Sebentar. Oke, ini tuh X ya. Sorry, sorry. Ini X. Oke, karena ini turunan terhadap X, maka ini akan menjadi 6X. Oke, 6X di sini. Sehingga sehingga ini tidak sama dengan NX, dan ini berarti bukan persamaan eksak. Sehingga penyelesaiannya cukup sampai sini seharusnya. Baiklah. Ah, ini adalah ini semua disebabkan karena ini merupakan X. Tapi bagaimana jika ini bukan X gitu? Bagaimana jika ini nggak X gitu? Gimana kalau ini Y? Apakah bisa diselesaikan? Mau nyoba? Mari kita coba. Mari kita coba untuk menyelesaikan jika ini adalah Y. Let's go, let's go. Oke, soalnya sama, hanya saja di sini ini menjadi Y, ya kan? Nah, ini tuh benar dong, ini Y. Oke, siap. Oke, ini sama, cos X plus Y ini kita turunkan jadi min sin X plus Y. Kalau ada yang bertanya lagi kenapa bisa min sin X, kenapa Y-nya nggak turun, Y-nya turun. Karena di sini kan terhadap Y sebagai variabel, ini akan turun menjadi 1. 1 kali min sin X adalah min sin X. Nah, sedangkan ini adalah terhadap dx, maka ini 0. Ini 0. Juga 0. Nah, ini jadinya sisanya adalah cos X plus Y. Ya dong. Nah, sisanya ini itu sama dengan ini. Nah, ini dengan ini itu sama hasilnya ya. Hasil turunan pertama dari M dan N ini sama. Makanya adalah merupakan persamaan eksak. Oke, tadi kalau merupakan persamaan eksak, maka kita perlu mencari fx, y. Nah, kita integralin, fx, y dapat didapatkan dari integral mx, y. Nah, tadi kan kita punya cos x plus y gitu. Kita integralin, hasilnya adalah sin x plus y. Ini tuh turunan turunan trigonometri. Sebenarnya turunan dan integral trigonometri, jadi mohon diingat. Sehingga di sini kan kita udah punya nih sin x plus y plus gy. Oke. Nah, baik, kita habis itu kita punya ini, kita turunin lagi terhadap y sekarang. Tadi kan terhadap x, kita turunin terhadap y. Sehingga sin x plus y ditambah y sama dengan cos x plus y plus y inverse y. Oke. Mungkin di sini mungkin bingung kali ya kenapa bisa jadi sin. Ya, sekali lagi itu coba untuk dilihat dulu di modul. Bukan di modul. Untuk dilihat lagi dalam rumus, dalam turunan-turunan trigonometri, yaitu cos menjadi sin, lalu min sin menjadi cos. Nah, oke. Ini turunan terhadap y-nya adalah segini. Baik, mari kita selesaikan dengan metode-metode seperti ini. Tadi kan kita punya cos x plus y, ini kita bisa coret, lalu ini juga cos x plus y, ini kita bisa coret, dan tersisa 3y, bla bla bla. Nah, ini tuh bisa banget untuk kita iniin, kita integralin dengan, waduh, ini seperti ini pangkat 2 ya, mohon maaf, ini pangkat 2, ini juga pangkat 2. Nah, sehingga kita turunkan ini jadi seperti ini. Nah, ini jadi seperti ini dan diperoleh hasilnya adalah y pangkat 3 dan y pangkat 2. Sehingga diperoleh hasilnya seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian aja dari saya. Ya, mungkin cukup sekian aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.